Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Huria dengan NIM C268 dari kelompok 2 Praktikum Dinamika Populasi. Pada video Biko Teaching kali ini, saya akan menjelaskan tentang mortalitas tatap muka minggu ke-6 dinamika populasi ikan. Nah, seperti yang kita ketahui, mortalitas adalah laju kematian yang dialami suatu individu atau populasi ikan dalam suatu ekosistem. Dalam mortalitas sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mortalitas alami atau mati alami, di mana ikan di sini mengalami kematian yang disebabkan oleh lingkungan, seperti suhu yang meningkat sehingga ikan tidak dapat hidup lebih lama, ataupun usia dari ikan tersebut yang semakin tua. Lalu yang kedua adalah mortalitas penangkapan. Di sini dilambangkan dengan konstanta F, di mana mortalitas penangkapan ini merupakan kematian yang dialami oleh ikan yang disebabkan karena penangkapan yang dilakukan oleh manusia, entah itu untuk keperluan pangan ataupun lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah mortalitas total yang dilambangkan dengan Z, di mana mortalitas total ini merupakan gabungan dari mortalitas alami dan juga mortalitas penangkapan. Untuk estimasi nilai Z sendiri dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kurva hasil tangkapan yang dikonversikan ke panjang yang dilinearkan. Untuk bahasan ini akan kita bahas lebih lanjut. Lalu yang kedua adalah kurva kumulatif terhadap Jones dan von Zelling. Lalu yang ketiga adalah metode Beverton and Holt. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu adalah kurva hasil tangkapan yang dikonversikan ke panjang yang dilinearkan. Nah, pada bahasan mortalitas ini, kita akan mengonversi panjang yang dilinearkan berdasarkan data komposisi panjang tadi. Di sini kita memiliki beberapa rumus, yaitu adalah panjang sama dengan T0 dikurang 1 per K Baik, di sini ada beberapa rumus yang digunakan. Yang pertama adalah TL sama dengan T0 min 1 per K dikali ln 1 min L1 dibagi L infinity, di mana TL di sini adalah panjang, lalu T0 merupakan parameter kondisi awal ikan, K di sini merupakan parameter kurvatur atau panjang asintot, lalu ln 1 min L1 dibagi L infinity. Nah, perlu diketahui bahwa nilai dari L infinity ini diketahui di dalam soal. Baik. Lalu yang kedua adalah mencari delta T, yaitu dengan cara T2 dikurang T1, atau bisa juga digunakan dengan 1 per K dan L infinity dibagi dikurang L1 dibagi L infinity dikurang L2. Di sini T1 merupakan parameter kondisi waktu ikan yang pertama dan juga yang kedua. Lalu selanjutnya adalah variabel X, di mana variabel X ini merupakan
Lalu berikutnya ada variabel X dengan rumus T dikali L1 ditambah L2 dibagi 2, atau juga dapat dituliskan sebagai T0 dikurang 1 per K dan 1 min L1 ditambah L2 per 2 L infinity. Lalu yang berikutnya adalah variabel Y sama dengan learn C dikali L1, L2 dibagi delta T L1, L2. Lalu berikutnya ini merupakan rumus dari learn C L1, L2 dibagi delta T L1, L2 sama dengan C dikurang Z dikali T L1 ditambah L2 per 2. Di sini LC L1, L2 per delta T merupakan Y, lalu C di sini merupakan A, Z dikali T di sini merupakan B, dan L1 ditambah L2 per 2 merupakan X. Nah, ini merupakan rumus untuk menentukan Z. Di sini ada Sx kuadrat, Sx, Sy kuadrat, Sy, Sb kuadrat, Sb, dan juga T dikali N-2 dikali Sb. Untuk rumusnya sendiri adalah Sx kuadrat sama dengan 1 per N-1 dikali akar dari T L1 ditambah L2 per 2 dikurang 1 per N dikali sigma T L1 ditambah L2 per 2 pangkat 2. Lalu untuk mencari Sx-nya adalah akar dari Sx kuadrat. Lalu Sy kuadrat dengan rumus Sx kuadrat sama dengan 1 per N-1 dikali akar ln C L1 ditambah L2 per delta T dikali sigma ln C L1 L2 per delta T. Lalu berikutnya ada Sy, yaitu akar dari Sy kuadrat. Lalu ada Sb kuadrat sama dengan 1 per N-2 dikali Sy per Sx pangkat 2 dikurang B2. Untuk Sb sendiri ada Sb kuadrat akar Sb kuadrat, dan juga ada rumus T N2 dikali Sb sama dengan tin V dikali Sb1. Nah, ini merupakan nilai yang diketahui dalam mortalitas panjang hasil tangkapan yang dikonversikan ke panjang yang dilinearkan adalah L infinity dan K. Lalu umur ikan dapat dihitung jika T0 diabaikan atau dianggap 0. Jadi di sini T0 selalu dianggap dengan nilai 0. Lalu data masukkan hasil tangkapan dalam jumlah ekor pada kolom B dan kelompok panjang pada kelompok A. Ini merupakan bentuk tabel yang disajikan berupa seperti ini. Ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Di sini untuk A merupakan panjang ikan L1, L2. Lalu B di sini merupakan C L1 dikurang L2. Lalu C di sini merupakan T L1. Di sini D dikali L1 ditambah L2 per 2. F ln C L1 L2 delta T, G, Z, dan H itu untuk keterangan. Pada keterangan kita dapat memasukkan keterangan sebagai eksploitasi yang dilakukan atau eksploitasi yang terjadi, yaitu untuk nilai di mana hasil tangkapan mulai menurun
sebelum hasil tangkapan Lemon diklasifikasikan atau diberi keterangan sebagai tidak termasuk kawasan regresi. Lalu apabila hasil nilai tangkapan Lemon digunakan untuk regresi dan yang mendekati 0 itu merupakan sudah mendekati L infinity. Nah, di sini untuk nilai yang mencapai penurunan atau mengalami penurunan merupakan termasuk ke dalam kawasan eksploitasi. Untuk tabelnya disajikan seperti ini. Lalu di sini ada tabel untuk menentukan Z. Ada L1, L2, Z atau B, N, T student, SX kuadrat, SX, SY kuadrat, SY, SP kuadrat, SP, TN-2 dikali SP, R dan R pangkat 2. Lalu yang kedua merupakan metode Jones dan Zettin. Di sini digunakan rumus. Ada beberapa rumus. Yang pertama adalah C L1 L infinity sama dengan A ditambah Z per K dikali L learn L infinity min L1. Lalu learn C L1 L infinity yaitu merupakan variabel Y yang mana rumusnya adalah learn C L1 L infinity. Lalu learn min L1 merupakan variabel X di mana rumusnya adalah learn L infinity min L1 SX kuadrat 1 min 1 per N min 1 dikali akar TL1 ditambah L2 per 2 dikurang 1 per N dikali sigma T L1 ditambah L2 per 2 pangkat 2. Ini untuk SX sama dengan hasil tangkapan yang dikonversikan. Lalu untuk SY-nya merupakan SX kuadrat sama dengan 1 per N min 1 dikali akar ln C L1 tambah L2 per delta T dikali sigma ln C 1 L1 L2 per delta T kuadrat. Untuk selebihnya kurang lebih sama seperti yang tadi di hasil tangkapan yang dilinearkan. Lalu untuk bentuk tabel seperti berikut. Yang berbeda di sini adalah Z yaitu Z per K, lalu tidak ada nilai R dan juga R pangkat 2. Maaf, di sini sama, hanya berbeda di Z per K dan juga learn L infinity min L1, learn C L1 L infinity, C L1 L infinity dan C L1 L2. Baik, di sini ada soal teladan dan latihan di mana kita akan menggunakan rumus mortalitas dari kurva hasil tangkapan yang dilinearkan berdasarkan data komposisi panjang. Oke, di sini yang diketahui adalah L infinity sebesar 23,1, lalu ada K atau panjang asimptotnya 0,59 dan seperti yang sudah kita tahu adalah 0. Nah, langkah pertama yang harus kita cari adalah nilai C. C di sini merupakan TL1 dengan rumus yang tadi di atas.
ini menggunakan rumus ini, yaitu kita tulis di sini sebagai 0 dikurang 1 per K. K-nya merupakan 0,59 dikali dengan learn 1 min 6, karena di sini L1-nya adalah 6, maka kita gunakan 6 kita tulis 1 min 6 dibagi dengan L infinity. L infinity adalah 23,1. Dilakukan perhitungan seperti ini untuk nilai TL1 dari 6 sampai 23. Setelah dihitung, hasil yang dihasilkan adalah 0,5097. Itu merupakan nilai dari TL1. Lalu langkah kedua, sebenarnya kita bisa mencari nilai E, di mana di sini data yang diketahui adalah L1 dan L2 dengan rumus seperti ini, P dikali L1 tambah L2 per 2. Oke. Ini kita hapus. Di sini kita bisa mencari nilai E terlebih dahulu. Untuk rumus ini merupakan variabel X. Dihasilkan nilai sebesar 0,5601. Lalu selanjutnya adalah kita mencari nilai D. Nilai D merupakan hasil pengurangan dari T2 dikurang T1. Nah, untuk mencari nilai D, kita harus terlebih dahulu mencari nilai TL2. Nah, di sini TL2 merupakan 7, sama seperti rumus tadi, kita hanya perlu mengganti angka L6 atau L1 6 menjadi L2 7. Nah, didapatkan hasil sebesar 0,6117. Ini ya, mohon maaf, L1 untuk 7 bukan yang di sini, karena L1 ada di kolom yang sebelah sini. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Nah, untuk nilai delta T-nya merupakan tadi L1 data 1 dikurang L1 data 2. Ya. Dengan hasil sebesar 0,1020. Nah, sebenarnya untuk mencari nilai dari tabel ini kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada seperti tadi, hanya tinggal diikuti saja rumus-rumusnya, dan nilai Z di sini kita dapat mengetahui dari mencari nilai Z pada aplikasi R. Baik, sekian micro teaching yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.